ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus sholihat. Ahlan wa sahlan wa marhaba akhwati fillah di kajian tematik rutin Fastabiqul Khairat 27 bersama Al Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani. Tak henti-hentinya dan sudah seharusnya rasa syukur ini kepada Allah, Zat pemilik seluruh alam yang dengan kasih sayangnya, taufik dan pertolongannya hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini, insya Allah. Tema kajian kita pada malam hari ini berjudul Menjadi Wanita Terbaik. Masya Allah, judul yang sangat menarik ya, Ahwati. Baiklah, sebelum kajian dimulai, Ana mengingatkan lagi diri Ana pribadi dan kita semua untuk selalu meluruskan niat kita hanya karena Allah. Dan insya Allah di akhir materi, seperti biasa akan ada sesi tanya-jawab. Tafadolna untuk bertanya, bisa raise hand atau chat di kolom chat di Zoom. Baiklah, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Kepada Al Ustadz Rajali, tafadol mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ummahat wa talibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan hidayah sehingga kita dapat bersama di dalam satu majelis yang kita mengharapkan di dalamnya pahala, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kajian ini dengan memperbaiki niat-niat kita semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan hati bahwa bersama di dalam majelis adalah sebuah peribadatan kepada Allah, sebuah peribadatan yang besar di sisinya, ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ummahat wa thalibat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas ya secuil yang berkaitan dengan menjadi wanita terbaik. Ya. Kalau bicara menjadi wanita terbaik, ya tentunya standarisasi kita adalah standarisasi yang berasal dari kalamullah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ukurannya adalah sisi pendalilannya, bukan berdasarkan uruf ya atau kebiasaan masyarakat tertentu. Karena ini adalah perkara kebaikan-kebaikan wanita yang dihubungkan dengan apa yang akan didapat oleh wanita-wanita terbaik itu, yakni balasan Allah Subhanahu wa taala, tentunya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karenanya bahasan ini tentu dikaitkan dengan perkara timbangan dalil ya. Dan pada malam hari ini tentu kita tidak mampu ya mengulas sisi pendalilan yang teramat banyak yang berkaitan dengan siapa mereka wanita-wanita terbaik dan apakah kita di antara para wanita muslimah layak menjadi wanita-wanita terbaik. Namun kita hanya bisa
membahas ya sebagian kecil dari dalil-dalil yang ada. Kita mulai pertemuan ini dengan membaca satu hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya. Hadis dari Anas bin Malik ya radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamin arba'." Sebaik-baik wanita di penjuru alam ini, di alam semesta ini ada 4, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maryamu bintu Imran. Yang pertama adalah Maryam binti Imran ya, anak perempuannya Imran. Wa Asia bintu Muzahim, imratu Fir'aun. Yang kedua adalah Asia binti Muzahim, di mana dia juga sebagai istrinya Fir'aun ya, yang kita kenal. Kemudian kata Nabi SAW, wa Khadijatu bintu Khuwailid ya. Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimatu bintu Muhammad, dan Fatimah binti Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dirahmati, kita tahu Maryam bintu Imran adalah wanita yang beliau adalah ibundanya Nabi Isa alaihi salam ya. Seorang wanita yang sangat menjaga kehormatannya, yang beribadah kepada Allah dengan ketaatan yang tinggi ya. Adapun Asia ya, binti Muzahim, beliau adalah seorang wanita yang memiliki keimanan yang tangguh ya. Istrinya seorang raja di raja pada zamannya ya, yakni Fir'aun adalah yang menduduki tahta kerajaan Mesir ya. Fir'aun adalah sebutan bagi raja-raja Mesir. Dan ini adalah Fir'aun yang terkenal ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Fir'aun bernama Ramses II, di mana beliau hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan berhadapan langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau memiliki istri yang bernama Asiyah, di mana Asiyah kita mengetahui dia adalah wanita yang tidak silau dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh suaminya. Sehingga dia wanita yang justru teguh keimanannya, tidak tunduk di bawah kekufuran suaminya ya. Malah ketika ia hidup di tengah-tengah istana yang megah dengan suami yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, bahkan dipertuhankan oleh sebagian manusia, Asia adalah wanita yang dia justru berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kejahatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ini tentang Asia. Kemudian Khadijah binti Khuwailid ya. Yang kita tahu beliau adalah istri kesayangan Rasulullah SAW ya. Wanita yang namanya terukir indah di hati Rasulullah SAW, baik masih hidup maupun telah wafat ya, sampai membuat seorang istri Nabi tercinta ya, ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, merasa cemburu karena Rasulullah sering menyebut-nyebut tentang Khadijah ya. Kenapa Khadijah termasuk wanita pilihan, wanita yang utama, wanita yang sampai ya Allah berkirim salam kepadanya. Ya. Subhanallah ya, wanita yang Allah pun berkirim salam kepada
Khadijah yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah wanita yang menghabiskan hartanya, menghabiskan usianya, dan tampil di samping Rasulullah SAW untuk mendukung dakwah beliau. Ya. Kemudian yang keempat ada Fatimah binti Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita suci yang lahir dari rahim wanita yang mulia, yakni Khadijah radhiyallahu anha, di mana beliau adalah putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang anak yang lahir dan tidak sama sekali tersentuh debu jahiliyah, ya. Ia tidak dibesarkan di dalam kemewahan, ya, tidak dibesarkan dalam fasilitas keduniawian, padahal beliau adalah anak dari seorang rasul dan seorang penguasa yang besar, ya. Tetapi beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam kancah perjuangan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umahat, harusnya para wanita-wanita mukminah, wanita-wanita mulia yang menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan mereka adalah wanita-wanita idola, ya. Karena mereka ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai wanita-wanita terbaik di bumi ini, ya. Di masa mereka sampai hari kiamat. Nah, lalu kita melanjutkan dengan menyebut beberapa dalil, ya. Kalau kita lihat dari sisi pendalilan, maka berbicara tentang wanita-wanita yang terbaik, ya, maka akan kita temukan sisi pendalilan yang banyak. Ya, sekali lagi kita hanya mengupas secuil saja dari dalil-dalil yang banyak, ya, yang bicara tentang wanita-wanita terbaik. Siapa di antara wanita terbaik itu? Kata Nabi SAW, khairun nisa, khairun nisaikum al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah, idzat taqainallah, ya. Wanita-wanita terbaik di antara kalian itu, kata Nabi, adalah wanita-wanita yang sangat penyayang. Ya, wanita-wanita yang sangat penyayang, yang memiliki cinta yang besar, ya, kepada suaminya. Al-walud, dan dia adalah wanita yang subur, yang banyak anaknya, atau dia rela memiliki anak yang banyak, ya. Kemudian kata Nabi SAW, al-muwatiyah, ya. Al-muwatiyah ini artinya perempuan yang tidak kasar, ya, artinya memiliki kelembutan. Kemudian al-muwasiyah, yakni wanita yang menolong atau mensupport suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzat taqainallah, ya. Dan dia lakukan itu semua karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dirahmati, ya. Kita bahas satu persatu, ya, secara singkat. Wanita terbaik itu kata Nabi, ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, ya. Rasulullah mengatakan dia adalah wanita yang memiliki karakter al-wadud. Al-wadud artinya wanita yang memiliki rasa cinta, ya. Cinta yang besar kepada suaminya, ya. Karena memang suami adalah seorang yang paling berhak mendapatkan kecintaan dan kasih sayang istrinya, ya. Seorang wanita apabila dia sudah menikah, maka suaminya adalah orang yang paling berhak untuk ia cintai dan ia patuhi, ya, setelah Allah dan Rasulnya. Maka seorang wanita yang solihah, yang mengerti akan hal ini, dia akan berusaha, ya, menjadi seorang wanita yang maksimal dalam memberikan cinta dan sayangnya pada suami. Kalau seorang wanita disebut memiliki rasa cinta dan sayang pada suaminya yang dalam, maka itu akan tergambar dari sikapnya, ya, bagaimana dia berbicara, ya, bagaimana dia berpenampilan, ya, bagaimana dia begitu perhatian, ya, dan segala
sisi ya, dia akan tunjukkan kecintaan kepada suami. Ya. Kemudian yang kedua, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang memiliki sifat ya, al-wadud, ya, al-walud, yakni wanita yang dia subur, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat yang mengatakan bahwa ada wanita yang cantik, seorang janda muda cantik. Aku ingin menikahinya, tapi dia adalah wanita yang mandul, ya, tidak bisa memiliki anak. Maka laki ini bertanya, ya Rasulullah, apakah aku boleh menikahinya? Kata Rasulullah, tidak. Kemudian laki-laki itu pun pergi. Keesokan harinya dia datang lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin menikahi wanita tersebut. Apakah boleh? Kata Nabi, tidak. Kemudian yang ketiga, untuk ketiga kalinya laki-laki itu bertanya dengan pertanyaan yang sama, maka Nabi mengatakan tidak. Kata Nabi SAW, tazawwajul waduda al-waluda fa ini mukatsirum bikum al-umama yaumal qiyamah. Ya. Kamu kalau mau nikah, nikahilah wanita yang wadud, yang memiliki rasa sayang yang dalam, ya, penyayang. Al-walud, yang subur, artinya dia bisa memiliki anak banyak, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya aku ingin membangga-banggakan umatku ini pada hari kiamat dengan banyaknya manusia, ya, banyaknya umat. Ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi di dalam Islam, umahat, ya, wanita-wanita terbaik di antara karakteristiknya adalah wanita yang dia rela untuk memiliki anak yang banyak, ya, memiliki anak yang banyak. Oleh karena Islam mensupport itu. Ya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan dia memiliki umat yang banyak yang dia bangga-banggakan pada hari kiamat. Kenapa ini bagian yang perlu diutarakan? Ya, karena sebagian wanita di zaman ini adalah mereka yang begitu takut memiliki anak yang banyak. Ya. Di zaman ini, ketika seorang memiliki anak lebih dari 3 saja, maka banyak yang ribut. Ya. Dan atau wanita itu sendiri merasa enggan, ya, karena dia merasa anaknya terlalu banyak. Ya. 2 saja cukup, katanya. Jadi seperti program lama, ya, program KB yang lama. Jadi kalau ada misalnya wanita punya anak lebih dari 2, itu dianggap sudah banyak. Apalagi punya anak sampai 6. Ya, maka dibilang sudah kelebihan, ya, mubazir. Padahal ini adalah bahagian dari sesuatu yang dianjurkan, ya. Bahkan Nabi SAW mencintai hal yang demikian. Sampai wanita yang rela dia memiliki anak yang banyak, apalagi ini adalah bahagian dari yang disukai oleh suaminya, maka ini termasuk wanita yang dinobatkan memiliki ciri-ciri wanita terbaik. Ya. Nah, kemudian yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini bahwa wanita yang terbaik di antara kalian itu adalah wanita yang memiliki sifat al-muwatiyah. Ya, al-muwatiyah itu artinya lembut karakternya, ya, tidak kasar. Ya. Jadi karakter lemah lembut kepada suami, ya, bersikap taat, ya, mendengar, ya, dan memiliki respon yang baik. Ya. Jangan sampai seorang wanita ketika dia dalam rumah tangganya, ya, memiliki sikap yang sombong dan tinggi hati, sampai-sampai dia membangkang suaminya. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW sampai memanggil dan menyebutkan kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu, ya, tentang istri-istri kalian yang masuk di dalam surga? Maka kata sahabat, ya tentu saja Rasulullah, siapakah mereka? Maka Rasulullah mengatakan, wanita-wanita itu yang mereka ada di dalam surga, ya, adalah wanita yang memiliki sifat penyayang, wanita yang subur, kata Nabi. Artinya banyak anak, mau punya anak banyak. Kalau dia marah atau dia diperlakukan buruk,
atau bahkan dia dimarah-marah sama suaminya, maka yang dia katakan adalah, inilah tanganku di atas tanganmu. Mataku tidak bisa terpejam ya sebelum engkau ridho kepadaku. Ini wanita yang Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan di sini banyak wanita seperti ini. Jadi wanita yang justru dia meredam egonya. Wanita yang jangankan dia cuma ingin marah, dia sedang marah, atau dia sedang dimarah sekalipun, atau dia diperlakukan buruk, dia tetap mencari keutamaan di situ, yaitu mencari keridhaan suaminya. Ya. Dia menginginkan yang penting suaminya ridho. Itu dahulu. Masalah dia ingin memperbaiki suaminya setelah itu, karena suaminya salah, atau memiliki perilaku yang kurang baik, maka itu perkara lain. Dia masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memperbaiki suaminya. Tetapi yang lebih utama bagi dia adalah, mataku tidak bisa terpejam sebelum engkau ridho kepadaku. Oleh karenanya, sering kita membahas ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan di antara ummahat ya, yang merasa tertekan, yang merasa sedih, galau dan seterusnya ya, karena memiliki suami yang demikian-demikian, yang begini dan begitu, yang akhlaknya begini dan begitu dan seterusnya. Ya kita katakan dalam pembahasan terkait dengan bagaimana sikap seorang istri kepada suami, maka kalau sayang kepada diri sendiri dan ingin menjadi wanita mulia, wanita terbaik, maka yang pertama justru perbaiki bagaimana sikap kita kepada suami. Jangan langsung dibenturkan, tapi suami saya itu nakal Ustadz, tapi suami saya itu begini Ustadz, tapi suami saya itu begini. Itu perkara yang tidak kita hilangkan ya 100%. Tetapi yang utama kita bahas adalah bagaimana sikap kita kepadanya. Artinya kita harus tunjukkan kepadanya bahwa kita adalah seorang istri yang telah belajar dan mengerti tentang keutamaan. Kita tunjukkan dulu bahwa kita adalah yang terbaik baginya. Setelahnya, ya, masih ada kesempatan kita mendoakannya, masih ada kesempatan kita mendekatinya, masih ada kesempatan kita memberikan nasihat atau masukan yang santun kepadanya. Semoga Allah merubah dirinya kepada hal yang lebih baik. Jadi kalau seorang istri ingin hidup bahagia bersama suaminya, ya, maka istri itu tidak mudah marah. Ya. Dia akan mampu meredam kemarahannya. Dan yang akan dia utamakan adalah cinta kasihnya kepada suaminya demi demi keinginan dia ya mendapatkan kebahagiaan di surga ya. Dan ini adalah ciri wanita terbaik. Jadi sudah 3 ya. Wanita penyayang, wanita yang subur ya, rela punya anak banyak, kemudian yang ketiga adalah wanita yang lembut ya. Kemudian yang keempat ya, kata Nabi SAW, wanita yang terbaik ya, khairun nisaikum, wanita terbaik itu ada yang memiliki sifat al-muwasiyah. Al-muwasiyah adalah wanita yang dia hobi mensupport suaminya di dalam kebaikan. Jadi kalau suaminya memiliki ide-ide, memiliki keinginan, ingin melakukan sesuatu yang sifatnya kebaikan, yang Allah ridhoi, yang ada pahala di situ, maka wanita terbaik itu adalah wanita yang menyokong, mensupport. Walaupun itu bisa jadi bertentangan dengan syahwatnya. Bertentangan dengan syahwatnya. Misalnya, ya wanita-wanita ya kebanyakan kan lebih pelit ya daripada suami-suami ya. Kecuali wanita-wanita yang di sini kali. Tapi kebanyakan wanita itu kan lebih pelit. Ya, lebih perhitungan. Lalu dia mendapati suaminya ternyata suka bersedekah, suka memberi. Maka wanita terbaik itu adalah wanita yang lebih mengutamakan mendukung suami pada hal-hal kebaikan. Ya. Bukan istri yang istri malah menghalang-halangi ya,
perilaku suami yang cenderung baik ya, dengan mengatakan, "Ah, sayang uangnya kalau dibagi-bagi terus, sayang uangnya," dan seterusnya. Bahkan sampai perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan keinginan istri sendiri, ya, keinginan istri sendiri. Misalnya, ya, di antara polemik yang dihadapi banyak kaum wanita ya, kaum istri, di mana misalnya sang suami terlalu cinta kepada orang tuanya, terlalu sayang pada orang tuanya, sampai perhatiannya lebih banyak dia berikan kepada orang tuanya daripada istrinya sendiri, istri dan anaknya. Kalau kita tanya ya, secara ego, maka para istri tidak rela. Dia merasa kalau seperti ini, engkau menikah dengan ibumu saja. Istrimu itu adalah aku. Kenapa kok perhatianmu, pengorbananmu justru banyak engkau berikan kepada orang tuamu? Nah, ini adalah sikap seorang istri yang tidak merespon, tidak mensupport suaminya pada jalan-jalan kebaikannya. Seharusnya seorang istri yang terbaik adalah istri yang dia rela berkorban, yang penting dia bisa mensupport suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dia mengerti bahwa baktinya seorang anak laki-laki kepada orang tua itu tidak bisa terhalangi dengan pernikahan. Oleh karenanya dia pun berupaya untuk meredam keinginan pribadinya ya. Yang penting suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika wanita ini mampu melakukan hal seperti ini, bersikap seperti ini ya, mensupport suaminya dalam langkah-langkah kebaikan, maka istri seperti ini termasuk istri yang memiliki karakter wanita terbaik. Ya, wanita terbaik. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzat taqainallah," ya. Idzat taqainallah. Yakni wanita-wanita yang memiliki 4 karakter tadi, yang itu terasa berat untuk direalisasikan, tapi dia lakukan, idzat taqainallah. Ya, dia lakukan itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwa semua sifat mulia yang ada pada dia, yang dia lakukan itu motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini perlu disebutkan? Iya, karena banyak juga wanita-wanita yang memiliki rasa cinta yang mendalam pada suaminya, atau dia berlemah lembut pada suaminya, atau dia rela punya anak banyak untuk menyenangkan suaminya, atau dia juga selalu mengikuti apa maunya suaminya. Tapi dia lakukan itu bukan karena ketakwaan kepada Allah, tetapi karena mungkin cuman takut kehilangan suami, atau dia lakukan itu karena suaminya adalah seorang sultan misalnya, seorang pangeran, seorang yang memiliki harta yang banyak, ya, maka dia lakukan itu semua demi untuk menjaga kedudukannya di mata suami. Itu saja. Bukan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ada pada seorang wanita di 4 karakter tadi, jika landasannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lengkaplah wanita ini bisa dinobatkan menjadi wanita terbaik. Walaupun kita masih membahas cuma satu dalil ya, tapi dia menjadi wanita terbaik. Kenapa? Karena dilakukan perkara-perkara yang berat ini semuanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motif-motif yang lain. Bukan karena motif-motif duniawi, bukan karena motif-motif eksistensi, tetapi motifnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan umat ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang wanita yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, tidak mungkin wanita bisa melakukan hal ini jika dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya, membimbing kita terus sehingga kita bisa mewujudkan karakteristik wanita-wanita terbaik ya, walaupun tidak secara keseluruhan tetapi kita mempraktekkan hal-hal
secara bertahap. Ya. Wallahu taala a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan materi pada malam hari ini yang sangat insya Allah bermanfaat untuk kami para wanita, menjadi bekal dan memotivasi kami untuk menjadi wanita terbaik. Baiklah Ustadz, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Tafadhol untuk bertanya bagi akhwati fillah bisa raise hand atau chat di kolom chat. Ana izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu Ustadz. Nah, Pertanyaan pertama Ustadz, apakah wanita yang tidak bersuami bisa menjadi wanita terbaik Ustadz? Jazakallahu khair. Masya Allah. Jawabnya sudah disebutkan di hadis pertama yang kita suguhkan tadi ya, bahwa kata Nabi bahwa wanita terbaik di muka bumi ini ya, asbuka min nisa'il alamin ya. Wanita-wanita terbaik di muka bumi ini di antaranya Nabi sebutkan Maryam bintu Imran ya. Maryam bintu Imran adalah wanita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat menjaga kehormatannya, enggak punya suami. Tapi dia adalah salah satu wanita terbaik di muka bumi ini. Oleh karenanya wanita yang belum memiliki suami, apakah dia masih gadis ataukah sudah janda, tetap berpeluang bisa menduduki posisi sebagai wanita terbaik ya. Tentunya setelah wanita-wanita terbaik di muka bumi ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara yang sudah ditempuhnya, seperti keadaan dia yang menyukai untuk menyerap ilmu agama ya, sehingga dia mengerti keutamaan-keutamaan yang hendak ia lakukan, dan dia adalah orang yang gemar memperbaiki dirinya, mensucikan jiwanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal akidahnya ya, meluruskan hatinya sehingga dia menjadi orang yang ikhlas dan seterusnya. Maka orang-orang wanita-wanita seperti ini ya berpeluang menjadi wanita-wanita yang terbaik insyaallah. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz mengenai hadis yang Ustadz bacakan mengenai wanita yang subur apabila kehendak Allah seseorang tidak mempunyai anak. Bagaimana Ustadz? Iya, oleh karenanya sebutan al-walud, wanita yang subur ya, diinterpretasikan sebagian ulama ya, maksudnya adalah wanita yang subur dan dia rela memiliki anak yang banyak ya. Dia rela memiliki anak yang banyak. Tidak jadi yang terbaik juga seorang wanita yang diketahui subur tapi dia tidak rela punya anak ya. Walaupun dia secara medis adalah wanita yang subur ya, yang memungkinkan dia punya anak, tapi dia tidak mau punya anak, maka ini bukan wanita terbaik ya. Demikian halnya juga wanita-wanita yang ingin memiliki anak, bahkan mungkin kalau diberikan oleh Allah sebuah ketentuan dia ingin memiliki anak yang banyak, tapi ternyata dia wanita yang tidak bisa punya anak. Maka ini tidak membatalkan janji-janji Allah ya terhadap wanita yang memiliki keinginan untuk memiliki anak tapi dia tidak punya anak, maka ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Setiap hal yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait dengan sebuah keutamaan, kemudian seseorang hamba ternyata dia tidak memiliki seperti apa yang disebutkan di luar kemampuannya, maka itu tidak membatalkan janji Allah kepadanya. Ya. Misalnya ya, ketika kita di bulan Ramadan, ya ada Lailatul Qadar yang turun. Ya. Lailatul Qadar yang turun di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kan banyak pertanyaan, bagaimana wanita yang sedang nifasnya malah menghabisi hari-hari Ramadannya. Bagaimana wanita yang justru kena haid justru di 10 malam terakhir dan seterusnya. Apakah
wanita-wanita ini akan luput dari Lailatul Qadar? Ya, jawabnya tidak. Jawabnya tidak ya. Dia bisa melakukan hal apa yang dia bisa lakukan. Sebagaimana Allah firmankan, ittaqullah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Artinya kehendak hati dan keinginan hati untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang diridhoi Allah, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang dia tidak mampu melakukannya karena di luar kemampuannya, maka ini tidak termasuk hal yang bisa membatalkan keinginannya. Allahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada yang curhat dengan Ana masalah suaminya yang susah untuk sholat 5 waktu. Sudah diberitahu dan disinggung, tetapi suaminya tetap cuek. Tapi suaminya ini bertanggung jawab dan penyayang dengan keluarga. Secara duniawi sudah menjadi suami baik. Nasihat terbaik apa yang Ana bisa berikan kepadanya selain supaya dia mendoakan suaminya? Jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Iya, alhamdulillah pertama si akhwat itu ya, Ukhtina itu tentunya dia adalah seorang wanita yang memahami masalah ini ya, bahwa ini adalah masalah yang besar ya, bukan masalah yang kecil ya. Seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini adalah perkara yang besar ya, bukan perkara yang kecil. Yang kedua, keresahan hati dia itu ya, semoga Allah beri pahala padanya dan Allah mudahkan urusannya. Dia mungkin bisa memberikan waktu lagi kepada suaminya ya. Pergaulilah suaminya dengan lebih baik ya, dengan lebih baik ya. Tetapi tetap memiliki sikap bahwa apa yang ditinggalkan oleh suaminya terkait dengan peribadatan sholat ini adalah sesuatu yang besar perkaranya. Oleh karenanya yang bisa dia lakukan pertama, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada suaminya. Agar Allah menolongnya yang memberikan petunjuk dan melepaskan jeratan-jeratan setan dan ikatan-ikatan yang membelenggu di dalam dirinya ya. Yang kedua, tingkatkan kemampuan istri untuk bisa lebih dekat dan kuat hubungan emosional kepada suami. Bila perlu menangislah di hadapannya bahwa dia sangat mencintai suaminya dan dia menginginkan suaminya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan nasihati suami dengan kalimat-kalimat yang kasar ya. Karena kemungkinan itu tidak akan membekas sama sekali dalam dirinya. Tapi menangislah di atas pangkuannya atau di sisinya ya. Nah, bahwa dia hanya menginginkan kebaikan untuk suaminya, yakni dia bisa tegakkan sholat. Ya. Selebihnya dia bisa melakukan upaya-upaya yang lain ya, seperti jika mungkin dia bisa menggandeng suaminya ya dalam kajian-kajian atau bacaan-bacaan tertentu dan seterusnya. Sampai untuk ukuran waktu tertentu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolongnya ya. Bersungguh-sungguhlah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah mentakdirkan yang lebih baik ya. Kalau belum bisa juga maka itu adalah perkara yang dibicarakan selanjutnya, tapi yang jelas dia harus melakukan langkah-langkah seperti yang disebutkan tadi ya. Allah taala alam. Naam, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, saya seringkali berharap sekali-sekali suami kasih hadiah atau bonus atau uang jika ada rezeki lebih untuk istrinya. Walaupun saya bekerja punya uang sendiri, tapi kepingin juga diberi di luar uang makan. Apakah perasaan saya tersebut berlebihan? Apakah saya termasuk istri yang tidak bersyukur atas pemberian suami? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz wa barakallahu fiq atas jawabannya. Iya. Sepertinya tidak ya, tidak berlebihan ya. Kalau memang ini sesuatu yang mungkin saja dilakukan oleh suaminya alias tidak memberatkan ya. Karena mungkin itu kali
fitrahnya wanita ya. Ingin diberi hadiah itu hanya sebatas bentuk kemanjaan ya, keinginan diperhatikan dan seterusnya. Oleh karenanya kalau memang ini tidak ada pada suaminya, ya kita harus memahami bahwa seorang suami itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang begitu romantis ya, mungkin setiap hari membawakan hadiah tertentu ya, atau bawa bunga dan seterusnya ya. Bahkan mungkin menghadiahkan rumah, menghadiahkan mobil ya. Tetapi ada di antara suami itu yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Oleh karenanya, karena ini adalah bukan sesuatu perkara yang memang juga wajib bagi suami melakukan yang seperti itu, maka jika didapati suami tidak bisa atau tidak terpancing untuk memberikan semacam hadiah-hadiah yang diinginkan istri, maka istri bisa memulainya terlebih dahulu. Ya. Memulainya terlebih dahulu. Misalnya istri membelikan sesuatu dan menghadiahkan kepada suaminya. Sekali, suaminya belum terpancing, hadiah 2 kali. Ya, kalau dalam beberapa kali suami juga belum ngerti, tentu istri bisa mengungkapkan dengan kalimat yang penuh kemanjaan ya, mengatakan bahwa misalnya mengatakan ini mama sebenarnya kasih hadiah terus ke ayah ya. Pengen sekali-sekali ayah yang beri hadiah gitu. Maka ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya sederhana dan ringan ya. Jangan sampai dijadikan perkara yang besar lalu kita menuduh suami tidak berperasaan ya, tidak mengerti romantisme dan seterusnya dan akhirnya memunculkan luka di dalam hati dan memperparah keadaan sampai akhirnya menjadi bibit-bibit pertengkarannya. Lakukan komunikasi sajalah ini, komunikasi saja. Ya, mudah-mudahan suami ketika dia sering didahului diberi hadiah, dia juga akan memberikan hadiah ya, tentunya hadiah yang ia mampu ya, bukan memaksakan diri ya. Allah taala alam. Nah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya agak panjang ini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dan mantan suami sudah bercerai selama kurang lebih 3 tahun. Alasan perceraian bukan karena orang ketiga atau KDRT. Suami intinya ribut dengan keluarga saya dan saya memilih keluarga saya dan bercerai. Suami saya tidak pernah datang ke pengadilan dan juga tidak pernah mengucap ikrar talak cerai. Beliau selalu bilang beliau tidak pernah menceraikan saya, bahwa saya masih istrinya. Nafkah lahir tiap bulan masih saya terima untuk anak-anak dan saya, tapi nafkah batin tidak. Beliau masih baik perhatian sama seperti dulu, tapi kami tidak serumah. Jadi saya bingung harus bersikap bagaimana dan apa status saya saat ini. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Iya, kalau suami ya kondisinya seperti itu ya, tentu secara hukum istri masih sah sebagai istrinya ya. Karena suami jelas-jelas tidak punya niatan atau tidak melakukan langkah-langkah untuk mentala istrinya ya. Ini semuanya kembali kepada istri. Ya. Kalau istri merasa tidak ridho, karena ada bahagian yang merupakan hak istri yang tidak diberikan suami, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Ya. Maka jika istri merasa tidak ridho dan khawatir ya akan melanggar hak-hak Allah, maka istri bisa menggugat ya, namanya khulu ya, kepada pengadilan ya. Agar pengadilan menengahi ini ya, bisa jadi dalam mediasi yang dilakukan oleh hakim terjadi rujuk ya, atau bukan rujuk ya, maksudnya terjadi perdamaian yang insya Allah lebih baik ya. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan ya maka pengadilan akan jatuhkan mengkabulkan gugatan istri ya, jatuhlah tolak ya. Jadi kalau memang istri merasa
itu memberatkan dirinya ya karena tidak serumah, ya, tidak ada nafkah batin, kemudian istri khawatir dia bisa melanggar hak-hak Allah, maka sampaikan gugatan kepada pengadilan ya. Tapi kalau istri ridho dengan keadaan itu dan tidak mengganggu dirinya, tidak khawatir, tidak dikhawatirkan dia menyimpang dari aturan Allah, maka ya ini bahagian dari sesuatu yang tidak dikatakan sebagai bentuk perceraian ya, secara syar'i ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Jika istrinya seperti Asiyah yang memiliki suami seperti Fir'aun, apa boleh berpisah atau bersabar Ustadz? Ya, yang jelas yang bertanya ini nggak mungkin punya suami kayak Fir'aun ya. Seperti Fir'aun ya. Ini adalah Insya Allah. Sebentar ya. Iya, apa nih ya, terganggu. Jadi kalau seorang istri memiliki suami yang kita katakan tidak seperti Fir'aun lah ya, artinya memiliki kejahatan-kejahatan tertentu, dan kejahatan ini adalah kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kekufuran ya, maka si istri seperti langkah-langkah yang sering dipaparkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah tahapan-tahapan, maka seorang istri hendaklah bersabar ya, dan dia memberikan waktu kepada suaminya untuk berubah ya. Di samping waktu yang ada, dia lakukan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah keadaan ini ya. Tetapi pada waktu-waktu tertentu sampai di kurun waktu yang lama yang tidak bisa diharapkan ada perubahan pada perkara-perkara yang menyentuh kepada persoalan-persoalan akidah ya, kekufuran dan seterusnya, maka istri boleh menggugat ya. Seperti kasus misalnya suami yang tidak mau mendirikan sholat. Ini adalah perkara yang besar ya. Perkara yang besar. Karena sudah menyentuh bab tentang kufur amal ya. Seringan-ringannya kufur amal ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini kufur i'tiqad ya. Dia keluar dari Islam. Oleh karena ini perkara besar ya, seperti jawaban tadi, kita kasih waktu, kita bermohon kepada Allah sambil mendekatkan diri secara emosional kepada suami, terus membujuk dia untuk berubah. Tetapi jika istri memang tidak sanggup pada perkara ini, dihalalkan bagi dia untuk menggugat, karena ini adalah alasan yang syar'i untuk berpisah dengan suami yang memiliki kejahatan yang besar ya, kejahatan yang besar. Beda dengan kejahatan-kejahatan yang kecil. Kalau misalnya suami sisirannya kurang rapi ya, atau rambutnya masih banyak kutunya ya, mungkin ini perkara-perkara yang bisa dimaklumi ya, tinggal dicari solusinya saja. Atau suami malas gosok gigi dan seterusnya. Tapi kalau suami sudah menjurus kepada kekufuran, misalnya hobi datangi dukun ya, atau hobi pakai jimat, atau itu tadi tidak sholat, maka ini adalah perkara-perkara besar yang tentu selain ada pilihan kepada istri, syariat juga mengarahkan kepada supaya dia menentukan sikap ya, menentukan sikap jika dirasa suaminya memang tidak mau berubah pada kurun waktu tertentu ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Ustadz, suami saya alhamdulillah berlebih dengan materi. Tetapi bila marah, apa yang diberikan kepada saya selalu diungkit-ungkit.
Sampai pemberian kepada keluarga saya pun juga diungkit. Karena melukai harga diri saya juga menjadi marah dan ikut berteriak. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair Ustadz. Ya, kalau ingin dia berubah, jangan ikut teriak ya. Kalau dia karena ikut teriak, kemungkinan besar tidak akan merubah keadaan. Biasanya lelaki justru dia akan terpancing menjadi lebih kuat amarahnya. Oleh karenanya bersabarlah untuk hal ini. Kemungkinan ini adalah persoalan kesalahan yang didominasi oleh suami yang besar kemungkinan dia tidak paham resikonya ya. Memberi mengungkit-ungkit ya. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza ya. Orang yang beriman, janganlah kau batalkan sedekahmu ya, nafkahmu itu dengan mengungkit-ungkit ya dan menyakiti orang yang menerima ya. Ini adalah sesuatu yang terlarang, yang besar dosanya. Oleh karenanya bisa jadi seorang suami sampai mengungkit-ungkit itu karena dia tidak memahami bahwa itu bisa membatalkan pahala dari apa yang dia berikan. Yang kedua, bisa jadi dia dikuasai oleh amarah yang besar. Oleh karenanya kalau mau lebih bersabar, seorang istri, bersabarlah untuk hal ini walaupun ini menyakitkan. Ya, tapi lakukan langkah-langkah seperti saran-saran sebelumnya, yakni lebih dekat kepada suami. Ya. Seorang istri itu walaupun dia sering jengkel pada suami, tapi dia sebenarnya menguasai bagian-bagian psikologis suami yang dia paham, di mana suami itu yang sering terpancing marah, di mana suami itu yang sering jengkel, di mana suami itu yang sedang lunak-lunaknya, yang sedang rela-relanya mendengarkan istri, yang sedang bermanja-manja kepada istri. Istri itu lebih paham dia kapan waktu-waktunya suami. Oleh karenanya sebenarnya perbincangan tentang polemik antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga itu, kita katakan bahwa sebenarnya orang pertama yang paling mengerti tentang suami itu ya istri. Dia yang paling mengerti karakter suami itu. Oleh karenanya tadi yang disebutkan benar ini adalah perkara yang salah ya dan bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Tetapi bersabarlah, lakukan pendekatan yang lebih intens kepada suami. Setelah itu sepakati, beri nasihat dan sepakatilah kepadanya bahwa kedepannya kalau marah itu jangan ungkit-ungkit gitu, jangan ungkit-ungkit, jangan sakiti si penerima. Artinya yang sudah diberikan nggak usah diungkit-ungkit karena itu berdampak pada hilangnya pahala. Ya. Tentu beliau sendiri pasti tidak menginginkan ya pahala-pahala yang diberikan itu hilang begitu saja karena ucapan-ucapannya. Selebihnya ya, bermohonlah kepada Allah atas kebaikan atasnya, petunjuk untuknya, kemudian bawalah dia ke perkara-perkara yang bisa membuat dia lebih baik ya. Membuat dia lebih baik. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, awalnya saya support suami saya diangkat jadi ketua lembaga suatu organisasi Islam karena saya pikir kebaikan dan saya belum paham kalau organisasi tersebut beda pemahaman dan ternyata suami sering cerita para kiai banyak yang menghujat ajaran sunnah. Mereka menyebutnya Wahabi sehingga suami jadi sangat terpengaruh. Bagaimana saya menyikapinya? Karena lama-kelamaan suami jadi seringkali melarang saya untuk datang ke kajian dengan bahasa hati-hati kalau ngaji. Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, dalam hal ini suami juga jadi korban ya. Jadi korban dan ini termasuk korban dalam aspek syubhat ya, di mana beliau tersamarkan ya, kebenaran tersamarkan, kebaikan tersamarkan oleh suara-suara atau bisikan-bisikan yang justru menyesatkan. Oleh karenanya obat dari syubhat itu adalah ilmu, ya, keyakinan.
maka tentu lagi-lagi bersabar pada suami dan imbangi bisikan-bisikan di luar dengan eh, apa namanya, masukan-masukan kepada suami. Seseorang yang memusuhi dakwah sunnah, ya, dakwah salaf, ya, yang hak ini, itu sebagian besar adalah orang-orang yang tidak memahami kesucian, kemurnian dakwah ini. Mereka ikut-ikutan saja musuhi. Hanya sebagian kecil ya orang-orang yang memang memusuhi itu berdasarkan kepentingan dirinya, ya, kepentingan hawa nafsunya atau eh, misi-misi tertentu. Tetapi sebagian besar kaum muslimin memusuhi bukan karena mereka paham. Ya. Mereka sebut Wahabi pun mereka nggak paham itu apa Wahabi dan seterusnya. Ya, bagaimana sisi historisnya mereka nggak ngerti. Oleh karenanya berusahalah untuk mendekati suami dan mengimbangi, ya, pelan-pelan, ya, nggak boleh juga sekaligus, ya, pelan-pelan. Istri harus memahami juga secara mendalam, ya, apa itu dakwah sunnah, ya, apa namanya, orientasinya kemana, ya, kemudian bukti-bukti yang benar bahwa fitnah-fitnah dan tudingan-tudingan dari luar itu adalah perkara-perkara yang disebut-sebut tidak ada kebenarannya, ya, tidak ada kebenarannya. Tentu banyak sekali apa namanya, bukti-bukti yang bisa kita tunjukkan bagi orang-orang yang berakal. Ya. Orang yang menuduh dakwah ini adalah dakwah sesat, sampai hari ini mereka tidak mampu menunjukkan di mana kesesatannya. Kalau ada ini memang dakwah sesat, tentu sudah dibredel oleh pemerintah. Ya. Tapi nggak bisa ditemukan. Bahkan kalau ditanya dari sisi kelembagaan, misalnya lembaga resmi tertentu, majelis ulama, ya dimintakan untuk mengoreksi dan memfatwakan tentang kesesatan dakwah ini, yang mereka tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu menyebutkan ya kesesatannya di mana, karena memang tidak ada kesesatan. Demikian juga kalau bisa dilihat dari sisi pidana ya untuk dibredel, untuk di-stop dan seterusnya. Bagaimana pemerintah mau menyetop dakwah ini? Dakwah yang penuh kasih sayang, dakwah yang berisi kepatuhan kepada pemerintah dan seterusnya. Jadi nggak ada cacatnya ya, nggak ada cacatnya. Yang sering menjadi cacat adalah perilaku sebahagian dari kita para penuntut ilmu, di mana kita sering tidak sabar ya ketika kita menghadapi seperti ini, ya kita hadapi lagi orang lain dengan amarah, dengan cacian yang serupa dan seterusnya, sehingga orang menganggap kita adalah manusia-manusia yang berang ya, manusia-manusia yang kasar dan seterusnya. Padahal dakwah ini tidak mengajarkan hal yang demikian. Ya. Kan lebih banyak suami sama istri dan suami tidurnya sama istri bukan sama kiai. Oleh karenanya orang yang paling berhak, yang paling bisa mempengaruhi suami ya sebenarnya istri. Ya. Walaupun kiainya katakanlah lebih berilmu, tapi istri juga punya pengaruh yang besar dalam kehidupan suami. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami dan kepada kita semua. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, di surat An-Nisa, wanita baik untuk laki-laki baik dan laki-laki baik untuk wanita yang baik. Tapi terkadang kita menemukan wanita yang baik tetapi laki-lakinya zolim. Bagaimana untuk memahami dari ayat ini Ustadz? Jazakallahu khair. Ya, ayat itu ya, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat, yaitu wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, wanita yang baik untuk wanita yang baik, dan sebaliknya. Sebenarnya ayat ini ya berlaku secara umum ya, berlakunya secara umum ya, bahwa begitulah jodoh-jodoh yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada kasus-kasus yang tidak umum itu terjadi ya, terjadi ya. Seperti juga terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam ya, dengan istrinya ya, dengan anaknya, begitu juga Nabi Lut, istrinya dan anaknya. Tapi secara umum Allah menjodohkan ya pasangan-pasangan itu sesuai dengan kadarnya. Oleh karenanya, apabila kita temukan atau bahkan itu kita temukan dalam rumah tangga kita sendiri ya, mudah-mudahan kita tidak cepat-cepat menuduh bahwa pasangan kita lah yang yang versi jahatnya ya, kita buruknya ya. Bisa jadi memang kita memiliki kesalahan-kesalahan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga
Allah memberikan kepada kita jodoh yang salah, ya, jodoh yang salah. Misalnya, eee, terkadang kita melanggar satu sisi yang kita tidak paham kalau itu melanggar, ya. Banyak hikayat-hikayat, cerita-cerita yang sahih di dalam perjalanan hidup para salaf, di mana datang kepada mereka orang-orang yang mengadukan, ya, bahwa dia, apa namanya, sebagai suami dihina oleh istrinya, terhina oleh istrinya, dan seterusnya. Maka seorang yang alim mengerti, mengatakan bahwa pastinya engkau dulu menikahi istrimu hanya karena kecantikannya, hanya karena kekayaannya, ya. Maka dijawab, iya benar. Nah, itulah yang membuat engkau terhina sekarang. Begitu juga seorang suami yang benar-benar mencari seorang istri karena kekayaannya, bisa jadi dia akhirnya menjadi miskin papa. Ya. Oleh karenanya kalau seorang istri dia mendapati suaminya begitu buruk di hadapannya, ya, kenanglah kembali dosa-dosa kita di masa lalu. Ya. Jadi berusahalah untuk menyalahkan diri sendiri dulu, ya, bertobat kepada Allah, karena kesalahan kita di masa lalu yang sering kita lupakan itu terkadang datang balasan belakangan. Ya, begini para salaf mengenang-enang kehidupan mereka. Seperti kata Al-Imam As-Sufyan Al-Thawri, beliau mengatakan bahwa aku pernah terhalang untuk sholat malam dikarenakan dosaku di 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu. Jadi begitu salaf, ya, mereka sering menghitung-hitung dosanya, yang dosanya sedikit mereka berhati-hati, tapi mereka masih ingat dosa 5 tahun yang lalu, 4 bulan yang lalu, mereka ingat. Sehingga ketika mereka terhalangi melakukan kebaikan, mereka sebut bahwa dosanya, jangan-jangan dosanya itu dibalas oleh Allah saat ini. Oleh karenanya, tetaplah masih bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas cobaan ini. Jika kita mendapatkan pasangan yang kesannya buruk, ya, teruslah bermohon kepada Allah, jika ini memang hukuman dari kesalahan-kesalahan kita, semoga Allah maafkan dan segera Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dalam artian perilaku pasangan kita menjadi lebih baik, gitu. Atau Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Jika memang harus menempuh jalan berpisah karena perkara-perkara yang besar seperti yang disebutkan tadi, yakni melakukan dosa-dosa yang besar yang menyentuh bab-bab kekufuran dan seterusnya. Semoga Allah memberi taufik pada kita. Naam, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Tafadol ditutup dengan untayan nasihat singkat Ustaz untuk kami. Baik Umahat wa Tholibat, ya. Jadi pada bahasan ini, ya, kalau disebutkan apa namanya, wanita terbaik, ya, bagi seorang wanita yang dia sudah menikah, ya, maka sebagian besar sifatnya adalah yang terkait dengan keindahan akhlaknya di tengah-tengah keluarganya, ya, khususnya kepada suami. Ya, kalau wanita terbaik disebutkan kepada wanita yang sudah menikah itu terkait dengan keindahan akhlaknya di tengah-tengah keluarganya, ya, khususnya kepada suami. Coba kita pertimbangkan perkara ini, ya, kalau kita menemukan ada seorang istri yang mentang-mentang sudah lama menikah, ya, terus saat di hadapan suaminya dia itu mukanya selalu sewot atau berpenampilannya pas-pasan, ya, bau kecut, ya, atau mungkin bau keringat, bahkan ditambah lagi bau asap dapur, gitu, enggan berdandan, ya. Intinya apa? Kalau dipandang dan didekati itu tidak mengenakkan suami. Maka apakah kita katakan wanita ini wanita terbaik? Ya tentunya jauh, ya. Sebaliknya kalau dia sedang keluar rumah, sedang bertemu dengan teman-temannya, sedang kondangan, maka dia pun menjelma, ya, seperti seolah-olah sebagai bidadari yang anggun, menawan, wangi, dan seterusnya. Maka di antara ciri wanita yang terbaik itu adalah wanita yang selalu menampakkan kecantikannya pada suaminya dan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, di antaranya adalah apa hal-hal yang kita sebutkan pada pembahasan tadi, ya. Oleh karenanya tantangan kita umahat, ya, hendaklah umahat, ya, melakukan perbaikan, ya, secara bertahap. Tidak mungkin ditampilkan dalam satu waktu, tetapi tahapan demi tahapan dilakukan. Memang ini adalah perkara yang sulit, tetapi sesungguhnya perkara ini yang kita lakukan ini bertahap, itu adalah perkara yang besar karena hadiahnya, ya, rewardnya adalah surga, keridhaan Allah dan surga.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita ya, memperbaiki keadaan-keadaan kita, memperbaiki keadaan-keadaan keluarga kita ya, menjadi keluarga yang lebih baik ya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjalani proses yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan waktu dan ilmu Ustaz. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, yaitu surga tertinggi Firdaus. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiik. Akhwati fillah, semoga Allah memudahkan kita semua menjadi wanita-wanita terbaik di zaman kita, menjadi pendamping terbaik untuk suami dan ibu-ibu terbaik untuk anak-anak kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu kita agar semua waktu kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ana dan tim Fastabiqul Khairat meminta dihalalkan seluruh khilaf dan kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyaki.